Haleluya, saudara-saudara, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai makanan untuk rohani kita dimanapun kita berada. Masih kisah di seputar Paskah, kematian, kebangkitan Kristus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, firman Tuhan berkata demikian dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara-saudara, ketika Yesus bertemu dengan murid-murid, Yesus memberi pernyataan kepada mereka, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu." Ketika Yesus hidup di tengah-tengah murid-murid, dia adalah utusan dari Bapa di sorga, yang menyampaikan kerajaan Allah di bumi, yang memberitakan kerajaan Allah di bumi, menyembuhkan, memulihkan, dan menghiburkan banyak orang. Saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, pernyataan ini diulang oleh Yesus, disampaikan oleh Yesus bahwa sekarang bukan lagi hanya Yesus sebagai utusan dari Allah Bapa dari sorga, tetapi murid-muridnya, seluruh murid-muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, kita adalah utusan-utusan Kristus di dalam dunia ini. Kita harus memandang, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah utusan Kristus. Di dalam kitab Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus ayat 19, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Saudara-saudara, kita adalah utusan-utusan Kristus. Sama seperti Paulus adalah utusan Kristus, sekarang saya dan saudara adalah merupakan utusan Kristus. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Allah telah mendamaikan seluruh manusia dengan dirinya lewat pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, sadari posisi kita sebagai utusan Kristus dengan satu tugas, dengan satu tanggung jawab untuk memberitakan kematian Kristus ke seluruh dunia ini. Saudara-saudara, jadilah menjadi utusan Kristus dimanapun saudara berada. Di lingkungan keluarga saudara, di lingkungan pekerjaan saudara, di lingkungan teman-teman saudara. Jadilah menjadi utusan Kristus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk memberitakan kemurahan Tuhan, untuk memberitakan kerajaan sorga kepada semua orang. Amin. Tuhan memberkati kita.